Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan mengenai analisis rantai pasok yang ada di PT Gudang Garam Tbk. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok 3 terdiri dari Tahtia Baby dengan NIM 1056, Ahmad Davi Yusril dengan NIM 1071, Norma Kamilia dengan NIM 1093, Sakinah Audria Mayangsari dengan NIM 1096, dan Firadini Afifa dengan NIM 1097. Sebelum masuk ke materi, kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang aliran rantai pasok? Aliran rantai pasok atau biasa yang dikenal dengan supply chain management adalah aliran koordinasi berupa produk atau barang, informasi, dan keuangan antar elemen yang berpartisipasi dalam suatu transaksi bisnis. Dalam rantai pasok terdapat 3 aliran penting. Yang pertama adalah aliran produk, yang kedua adalah aliran finansial, dan yang ketiga adalah aliran informasi. Apa sih perusahaan gudang garam itu? Apakah perusahaan yang memproduksi garam? Tentu saja bukan dong. Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi guys, perusahaan gudang garam merupakan salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958, tepatnya di kota Kediri, Jawa Timur. Nah, hingga kini gudang garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Nah, produk gudang garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek lobot, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. Mari kita ketahui perjalanan dari perusahaan gudang garam. Nah, pada tahun 1958 gudang garam didirikan. Pada tahun 1960 gudang garam membuka cabang untuk pertama kalinya. Lanjut, pada tahun 1968 gudang garam membuka 2 unit lahan baru. Pada tahun 1969 gudang garam berubah dari industri rumah tangga menjadi firma. Pada tahun 1971 gudang garam berubah dari firma menjadi PT. Pada tahun 1979 gudang garam mengembangkan produk sigaret kretek mesin. Lanjut, pada tahun 1990 gudang garam mencatat saham di BEJ dan BES. Pada tahun 2002 gudang garam memproduksi kretek mil. Nah, pada tahun 2013 gudang garam memperluas daerah produksinya hingga saat ini. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada aliran produk dari PT Gudang Garam Tbk. Nah, pada PT Gudang Garam Tbk ini memiliki 3 supplier, yaitu yang pertama petani tembakau, kemudian yang kedua petani cengkeh, yang ketiga PT Surya Pemalang. Petani tembakau mengirimkan bahan baku berupa daun tembakau kepada manufaktur, yaitu Gudang Garam, dan petani cengkeh mengirimkan bahan baku cengkeh kepada manufaktur atau PT Gudang Garam, dan PT Surya Pemalang mengirimkan produk kemasan kepada PT Gudang Garam. Kemudian ketiga produk tersebut apabila sudah dikirimkan ke manufaktur, nantinya akan diproduksi sedemikian rupa untuk menjadi produk jadi yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Nah, produk jadi yang dihasilkan oleh PT Gudang Garam tersebut terdapat 6 produk seperti di gambar. Setelah produk jadi, nantinya PT Gudang Garam akan mengirimkan produk-produk tersebut kepada PT Surya Madistrindo sebagai distributor. Jadi yang mendistributorkan produk-produk dari PT Gudang Garam ini adalah PT Surya Madistrindo. Nah, PT Surya Madistrindo ini akan menjual atau mendistribusikan ke 6 produk ini kepada pedagang-pedagang yang ada di
sekitarnya maupun pedagang-pedagang yang sudah memiliki kerjasama dengan PT Surya Madistrindo. Nah, nantinya dari pedagang ini akan menjual langsung kepada konsumen untuk produk-produk dari PT Gudang Garam TBK ini. Aliran finansial dimulai dari hilir hingga ke hulu, di mana konsumen nantinya akan membayarkan sejumlah uang kepada pedagang sebesar harga pada produk yang akan dibeli oleh konsumen tersebut. Kemudian, aliran pembayaran berlanjut menuju ke distributor selaku penyalur produk. Pedagang akan membayarkan sejumlah uang kepada distributor seharga produk yang dibeli oleh pedagang tersebut. Selanjutnya, distributor melakukan pembayaran kepada manufaktur yaitu PT Gudang Garam TBK. PT Gudang Garam TBK kemudian akan melakukan transaksi dengan pemasok yaitu petani tembakau, petani cengkeh, dan PT Surya Pemenang untuk membayar bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Pelanggan memberikan informasi kepada bagian customer service. CS kemudian meneruskan informasinya tersebut kepada resepsionis perusahaan. Dari resepsionis, informasi ini kemudian akan diterima oleh bagian pemasaran yang akan mengecek ketersediaan produk di bagian pemasaran. Bagian pemasaran tersedia, maka produk tersebut akan dikirimkan melalui gudang dan didistribusikan kepada pelanggan, baik itu melalui toko ataupun penjualan langsung.